mungkin sedikit perkataan dari saya. Oke, thank you Coach Gendro. Kita boleh berikan applause virtual ya. Kita boleh kasih tepuk tangan. Yes. Nanti minggu depan kita akan ketemu dan belajar bersama Coach Gendro. Thank you Coach Gendro. Baik, Bapak Ibu teman-teman, saya akan melanjutkan materi kita pada malam hari ini. Jadi kita sudah banyak sekali belajar dari bulan Agustus sampai sekarang bulan Oktober mengenai bagaimana untuk memulai bisnis disupport dengan sekarang digital marketing. Ya, kita akan bagaimana caranya bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir, jangan khawatir, kita akan berikan caranya untuk memulai bisnis dari nol sampai dengan berhasil. Pak Indra, saya ketinggalan, tenang saja, bisa ditonton ulang di YouTube channel IPB Press. Ya, kita juga disupport oleh Bos Milenial. Di sini juga ada Mbak Sari, Mbak Kreti dan teman-teman punya komunitas anak-anak milenial yang luar biasa. Jadi kita semua berkolaborasi, bersinergi membangun satu ekosistem untuk memperjuangkan wirausaha-wirausaha baru di Indonesia. Ya, oke, next slide berikutnya. Nah, kita juga kerjasama dengan beberapa institusi, ada dengan Kontan, kemudian juga dengan IPB University, ada dengan IPB Press, dan masih banyak yang lainnya. Apa sih keuntungan atau manfaat dari teman-teman menjadi member belajar bisnis bareng SKI? Kita punya BBSKI ini adalah belajar setiap hari Minggu dari bulan Agustus sampai dengan Desember. Jadi teman-teman akan mendapatkan belajar bisnis gratis dari coach dan mentor yang berpengalaman di bidangnya. Kemudian yang kedua, nanti akan mendapatkan diskon tiket. Kita ada kelas premiumnya, jadi bagi teman-teman yang ingin join workshop digital marketing ataupun coaching bisnisnya, nanti dari member bisa mendapatkan diskon khusus. Kemudian juga mendapatkan free konsultasi untuk alumni kelas workshop, dan bisa berkolaborasi bisnis dengan SKI. Dan terakhir, bisa sharing networking kepada mitra bisnis strategis. Ini adalah beberapa keuntungan bagi teman-teman yang menjadi member SKI. Oke, kita mulai ya. Siap teman-teman? Kita akan mulai untuk belajar. Sebelum kita masuk ke dalam topik kita, yaitu cara optimasi Google My Business, saya ingatkan bahwa GMB, yaitu Google My Business, ini adalah tools, teman-teman. Adalah tools yang kita gunakan untuk mendatangkan leads atau konsumen ke dalam usaha atau bisnis kita. Apa itu Coach Google My Business? Saya share sedikit ya. Sebentar, saya akan share. Nah, teman-teman bisa melihat. Jadi kalau teman-teman mencari sesuatu, pasti carinya di mana? Ke Mbak Google. Betul ya? Misalkan, malam ini saya mencari restoran terdekat di Daramaga. Maka yang muncul, nah ini yang paling atas ini ada tiga teratas, ini adalah yang dinamakan Google My Business, teman-teman. Saya menggunakan ini dari jualan donat yang tadinya hanya puluhan, ratusan, dalam tempo waktu 3-6 bulan, teman-teman, penjualannya bisa mencapai puluhan ribu piece. Luar biasa. Kenapa? Begini, contohnya kita mencari agen donat kentang Bogor. Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang gede ya, yang paling kanan. Nah, ini agen donat kentang. Terus ke bawah ini semuanya adalah isinya tentang agen donat kentang dari Yorti Group. Jadi orang mencari apapun, larinya ke kita lagi. Semua bisnis, Bapak Ibu. Contoh, misalkan kita mencari percetakan murah Bogor ya. Nah, kita klik. Lalu yang paling atas kita lihat. Nah, ini ya, jasa percetakan Bogor, kemudian percetakan Bogor.net, percetakan murah Bogor. Ini adalah dari IPB Press. Sehingga apa? Orang tinggal klik, cari, oh alamatnya di mana? Di Taman Kencana. Lalu nomor handphone, dan terjadilah closing. Jadi semakin banyak Google My Business yang Bapak Ibu teman-teman buat, maka akan mendatangkan semakin banyak leads. Siap-siap nanti WhatsApp teman-teman itu dibanjiri dari konsumen yang menanyakan produknya. Nah, ini yang saya lakukan, teman-teman. Dari tahun 2013 sampai sekarang 8 tahun,
Saya punya bisnis kemitraan minuman teh Yorti sampai berkembang ke 37 kota. Minggu lalu, hari Rabu ya, ada closingan dari Sidoarjo, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Padahal saya nggak ada membuka cabang atau kemitraan di sana. Tapi dengan menggunakan cara ini, saya bisa punya mitra di Sidoarjo. Langsung dia transfer dan kita kirim barangnya. Dengan apa? Google My Business salah satunya. Ya, jadi sangat penting sekali Google My Business ini. Bapak Ibu silakan nanti bisa mempraktekkan. Kita akan mempraktekannya. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu fundamental dari digital marketing. Ada 3 langkah sukses, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Yang pertama adalah harus memiliki pola pikir dulu, mindset yang positif. Yang saya sebut sebagai growth mindset, mindset yang selalu berkembang. Jangan kita memiliki hanya fixed mindset. Mindsetnya tidak bertumbuh. Kalau ada masalah, ya kita tunggu saja, tidak fokus kepada solusi. Tetapi apalagi kita kaum milenial, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kaum milenial adalah orang-orang yang harus berpikir secara growth mindset. Mindsetnya harus bertumbuh, pola pikirnya harus berkembang. Kalau kita ada masalah, kita ada tantangan, ya kita harus fokus kepada solusinya. Jangan kita fokus kepada masalahnya. Jadi bagi kita yang berpikiran fixed mindset, yuk kita sama-sama harus change your mindset. Kita rubah mindset kita. Kenapa? Karena mindset inputnya harus positif, hasilnya juga pasti akan positif. Ini ketika saya memberikan kesempatan, ada kesempatan untuk sharing kepada para pelaku UMKM, kurang lebih seluruh Indonesia ya, ada 3.000-an. Ketika mereka diminta gambar pemandangan, di video tadi ada di awal, kalau Bapak Ibu melihat, rata-rata menggambar seperti ini Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ada gambar 2 gunung, kemudian ada matahari, ada awan, kemudian juga burungnya angka 3 kebalik, lalu di bawahnya ada sawah, ada jalan, ada rumah, dan seterusnya. Nah, kenapa hampir semuanya 90% ketika diminta menggambar pemandangan, gambarnya seperti ini? Kenapa? Karena inputnya ketika diminta pada waktu SD, kelas 1, kelas 2, gurunya mengajarkan dengan gembira, sehingga apa? Itu masuk ke dalam alam pikiran, pola pikir atau mindset anak-anak. Dan itu terbawa terus sampai dewasa, sampai ketika saya pernah seminar bersama Pak Tarmidi juga di Kementerian Pertanian ya, itu banyak dokter-dokter, kemudian juga ada profesor, dosen-dosen yang usianya sudah kolonial ya, rambutnya sudah putih semua, udah senior. Ketika mereka menggambar pemandangan, gambarnya sama, teman-teman sekalian. Jadi luar biasa sekali. Maka kita harus memasukkan pola pikir, mindset yang positif. Ya, oke, next slide. Kenapa harus mindsetnya harus positif? Karena kita tidak mau menjadi seekor dinosaurus. Dinosaurus sekarang masih ada nggak, teman-teman sekalian? Nggak ada. Dinosaurus sudah punah karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Sekarang kita menghadapi pandemi, everything change, semuanya berubah. Pola belanja juga berubah, pola hidup juga berubah. Maka kita harus menyesuaikan kondisi dengan kondisi saat ini. Jangan menjadi seekor dinosaurus yang punah. Sama juga dengan handphone. Jangan mau menjadi BlackBerry yang sekarang sudah hilang. Dulu kan kalau kita ketemu, minta PIN BB-nya berapa, Pak? Benar ya? Nah, kita juga pernah hidup di zaman Nokia. Ketika itu sedang tren, tapi sekarang pertanyaannya, Nokia, Motorola, teman-teman bisa lihat di layar, BlackBerry, apakah masih ada? Semuanya tidak ada, tergerus oleh zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang semuanya iPhone, Samsung, Android. Jadi poinnya adalah, yuk kita berubah mindset kita yang tadinya beranggapan, wah belajar itu harus tatap muka. Kalau kondisi sekarang gimana? Pandemi belajar tidak bisa tatap muka. Harus rubah pola pikirnya. Belajar secara online juga efektif. Ya, oke. Ini yang pertama. Jadi teman-teman ingin sukses dalam bisnis online, digital marketing, harus memiliki pola pikir atau mindset yang benar.
Lalu setelah itu harus cari dulu produk, bisa berupa barang atau jasa yang bisa dijual secara digital. Ada 4 syaratnya kalau Bapak Ibu ingin menjual produknya supaya laris manis. Yang pertama, produknya dulu harus unik. Harus unik dulu. Supaya apa? Orang lihat penasaran. Kalau produknya biasa-biasa saja, tidak ada USP-nya, unique selling point-nya, atau tidak ada value proposition, keunggulan produk, maka orang akan beranggapan ini produknya biasa. Tetapi kalau produk kita unik, Bapak Ibu, orang akan mencari produk kita. Bahasa sekarang istilahnya keren, viral. Begitu banyak, kalau viral di TikTok, wah itu langsung tuh followers-nya nambah, kemudian juga closing produknya bertambah dengan luar biasa. Jadi produknya dulu harus unik. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, harus cukup ada pasar. Pasarnya kira-kira ada nggak nih? Jangan sampai saya jualan, tetapi pasarnya nggak ada. Produknya tidak market fit. Karena sekarang kan banyak ya, inventor-inventor, penemu-penemu, tetapi tidak bisa memasarkannya. Hanya menemukan suatu produk, barang atau jasa, tetapi kesulitan untuk menemukan pasar. Maka Bapak Ibu harus mencari dulu, pasarnya ada atau enggak. Yang ketiga, kompetitornya sedikit. Istilahnya adalah blue ocean strategi. Kalau mau masuk ke dalam pasar digital, lebih baik kalau Bapak Ibu cari yang kompetitornya sedikit produknya. Jangan bermain yang sudah red ocean, sudah berdarah-darah. Contohnya apa? Nanti saya contohkan. Begitu kita klik cari di Google, semuanya pakai ads, pakai iklan. Kita sulit, tetapi nanti yang akan saya sharingkan, kita bisa mengalahkan ads. Nah, dengan cara optimasi di Google My Business. Jadi luar biasa sekali nanti. Lalu yang keempat, ketemu supplier yang tepat. Nah, inilah 4 syarat produk bisa berupa barang atau jasa. Kalau Bapak Ibu, teman-teman ingin dipasarkan secara digital dan bisa berhasil. Saya sudah coba selama 8 tahun ini, semua produk saya ketika launching, ada yang berhasil, ada yang gagal. Ternyata yang berhasil, dia memenuhi 4 kriteria ini, Bapak Ibu. Salah satunya donat yang tadi saya sharingkan, dalam waktu 6 bulan, penjualannya bisa mencapai puluhan ribu piece. Oke, next slide. Kita masuk ke materi berikutnya. Setelah itu, setelah kita punya pola pikir, mindset yang tepat, yang kedua, Bapak Ibu lakukan yang namanya riset. Riset produk. Nah, riset produk yang paling sederhana bisa dilakukan dengan Google Trend. Google sangat luar biasa, Bapak Ibu. Punya banyak sekali tools, alat-alat. Salah satunya ada Google Trends, kemudian juga Google Meet, ya, aplikasi seperti Zoom. Google juga punya. Kemudian juga ada kalau Bapak Ibu di kantor pasti ada Google Docs. Bagi mahasiswa, bagi pelajar ada Google Classroom, ya. Dan yang nanti kita pelajari malam hari ini adalah Google My Business yang langsung bisa dilingkan dengan Google Maps. Nah, gimana caranya pakai Google Trends? Ini gampang sekali, ada 5 langkah. Tinggal buka halaman Google Trends, kemudian kita masukkan keyword atau kata kunci yang kita cari, kira-kira apa yang lagi trending, kita bisa tahu. Lalu yang ketiga, kita bisa analisis. Apakah produk, barang, jasa ini lagi tren? Trennya bagaimana? Sedang naik, turun, atau sedang stuck saja? Kemudian kita juga tahu dari daerah mana, provinsi mana yang paling banyak mencari produk kita. Lalu yang berikutnya, kita bisa juga melakukan analisis kompetitor. Jadi ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya akan praktekkan. Boleh bagi Bapak Ibu yang ingin produknya di riset, boleh dicantumkan di kolom chat, saya akan bantu untuk melakukan riset marketingnya. Silakan, boleh di kolom chat. Jadi kita tinggal buka google.co.id, kemudian ketik Google Trends. Sudah ada yang pengen kosmetik? Oke, keren. Lume Colors ya, ini produknya ini ya, Ci Kristina ya. Oke. Kita akan buka. Nah, ini ya, kita tinggal masukkan. Contoh saya sering mencontohkan kalau saya di usaha F&B, ketika
banyak sekali teman-teman yang kesulitan untuk jualan offline, harus manfaatkan ojek online. Sekarang kita bandingkan, ojek online-nya ada apa aja. GoFood, nah, 12 bulan terakhir, bagaimana kondisinya? Kita bisa lihat semua. Ya, nah, GoFood grafiknya seperti ini, kemudian kita compare atau bandingkan dengan GrabFood. Oke, tipis-tipis ternyata ya, Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, kita lihat Shopee Food. Yes, luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita lihat antara GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, data membuktikan ternyata saat ini paling banyak pencariannya yang paling berkembang adalah Shopee Food. Maka setelah melakukan riset ini, saya fokus di Shopee Food. Akhirnya omset offline saya turun, tetapi online-nya meningkat sampai 5 kali lipat. Karena apa? Saya melakukan riset, dan akhirnya saya jor-joran iklan, bikin konten semuanya tentang Shopee Food. Ya, jadi ini pentingnya kita melakukan yang namanya riset marketing, Bapak Ibu. Kita juga tahu daerah-daerah mana yang ramai pengunjungnya, kemudian kata kunci terkait, kita bisa tahu. Ini contoh yang sering saya lakukan untuk di bidang F&B. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang usahanya bergerak di bidang food and beverage, offline-nya mungkin sulit ya, tetapi bisa memanfaatkan dengan ojek online. Oke, kita coba buka kolom chat. Oke. Kosmetik bagaimana? Oke, kita coba riset. Kosmetik. Jadi teman-teman tinggal searching aja. Nah, 12 bulan terakhir bagaimana? Oh, ternyata stabil. Kosmetik ini stabil. Ya, bahkan cenderung kalau dia sampai ke 100 ini paling tinggi. Di atas 50 itu pencarinya banyak. Artinya kosmetik permintaannya tumbuh sangat tinggi sekali ya. Nah, ternyata yang paling banyak daerah mana pencariannya? Dari Yogyakarta. Kemudian juga dari Kalimantan, dari Bali, kemudian juga dari Jawa. Ya, tinggal dicarikan aja. Lebih spesifik lagi, saya punya teman dia jual sabun kecantikan itu dalam waktu 1,5 tahun, karena dia kekuatannya di riset, 1,5 tahun dia bisa menjual 6 juta piece. Kali untung 10.000, luar biasa ya untungnya. Coba kita lihat lagi. Di kolom chat ada lagi Risoles ya. Risoles ini berarti masuknya snack, kemudian ada anggrek, bolen, kemudian Traveloka Eats ya. Oh ya, boleh Traveloka Eats ya. Coba ya, kita cek lagi. Traveloka Eats ini masih baru, harusnya sih nggak terlalu ini ya. Coba. Oh iya, cenderung naik ya kalau dibandingkan dengan Shopee. Yes, masih gede ya, jauh ya masih. Kemudian kalau GoFood dan GrabFood. Ini kalau teman-teman kekuatannya di riset, kita tahu langkah berikutnya kerjasama dengan siapa, atau produk, barang, dan jasanya. Nah ini ya, ini paling kecil memang. Jadi kerjasamalah dengan yang sudah besar. Oke, kemudian silakan ya, nanti teman-teman melakukan riset marketing sendiri untuk produknya. Yang saya contohkan adalah teman-teman harus memilih produk yang lagi tren. Jangan yang sudah turun. Contoh, salah satu tadi tanaman misalkan janda ya, janda bolong. Nah, kan janda bolong sudah turun nih trennya. Kita bisa ngecek nih sampai 5 tahun terakhir. Pas pandemi itu naiknya tinggi sekali nih. Tuh, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini ketika pandemi bulan Maret ya, Maret tahun lalu, kemudian April, Mei, orang nggak ada kerjaan di rumah, akhirnya main tanaman dan hewan-hewan kayak ikan cupang, akhirnya naik permintaannya. Tapi sekarang sudah mulai new normal, turun. Kota-kota mana ini bisa dicek semuanya. Itu pun dengan tadi misalkan anggrek, oke kita cek anggrek. Wah, anggrek nih masih tinggi ya. Anggrek stabil nih berarti. Kalau grafiknya seperti ini, bagus, bisa tetap dijual, dipasarkan.
Tetapi kalau tadi nih, Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita janda bolong, trennya sudah turun, agak sulit. Tetapi kalau anggrek, wah ini bagus, masih dia stabil. Walaupun pandemi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!